Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kembali lagi tentang Pilgub atau Pilkada 2024 ya. Kita tahu PDIP telah mengumumkan 13 calon gubernur di 2024 ini. Tapi padahal 38. Kemana lagi 25 ya kan? Kali ini Opung membahasnya dan tentang Pilgub DKI Jakarta juga. Kalau sempat PDIP mendukung Anies, berarti darah Anies lebih merah daripada Ahok ya. Kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. PDIP kemarin baru saja mengumumkan bakal calon gubernur yang akan mereka usung di Pilkada serentak 2024. Totalnya ada 13 bakal calon gubernur. Provinsi ada 38 loh. Iya. 38 provinsi loh. Iya. Kok cuma 13? Iya. 25 lagi gimana? Aduh. Dan juga itu, ya, Jakarta sama Jawa Tengah kok nggak disebutkan? Masih rahasia ya? Iya. Atau masih belum dapat orangnya? Belum dapat kayaknya ya. Tenang saudara-saudara, masih didalami. Sedang dipertimbangkan. Lama kali. Cepatkanlah itu, udah gak sabar kami. Aduh, ya di Jakarta lah contohnya. Bukannya bilang apa, mungkin mereka lagi bingung, ya kan? Mereka lagi bingung, sedang bermain teka-teki 10 jari. Tahu nggak teka-teki 10 jari? Anies Ahok, Anies Ahok, Anies Ahok, Anies Ahok, Anies Ahok. Oh salah, maunya Ahok duluan. Ahok Anies, Ahok Anies, Ahok Anies, Ahok Anies, Ahok Anies. Iya. Biar Anies ya. Lagi bingung orang itu, yang mana mau diusung ya. Asal jangan kayak Sumatera Utara aja lah, ya kan. Masa anak tetangga diusung, anak sendiri nggak diusung. Iya. Iya kan, itu Edi Rahmayadi diusung ya. Nixon Nababan udah 2 kali sukses menjadi kepala daerah di bupati, jadi bupati Tapanuli Utara, nggak diusung. Iya. Jangan-jangan nanti Anies begitu juga, iya kan? Kan kemarin kan Hasto kan katakan ya, bahwasanya itu darahnya si Anies udah merah itu. Ya, jadi ini ada kemungkinan bahwa Anies akan diusung PDIP untuk menjadi calon gubernur. Nah, kalau sempat ya, ini bahaya ini. Ini betul-betul berbahaya ini, baik bagi Anies dan juga bagi PDIP sendiri. Kalau sempat ya, Anies ini diusung PDIP, itu artinya apa? Itu artinya darahnya si Anies lebih merah daripada darahnya si Ahok. Iya kan? Jadi kemungkinan besar, kata mereka pendukung Anies, kemungkinan besar PDIP ya akan mengusung Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Kata mereka, ya sekali lagi ya, kata mereka ya. Sementara kata PDIP sendiri belum tentu. Ya, mungkin PDIP itu coba periksa dulu. Ya mana tahu, ya darahnya Anies itu memang betul-betul lebih merah daripada darah si Ahok. Jadi kita nggak tahu ini ya, kalau bisa diprediksi mereka ini udah nggak akan pegang prinsip lagi. Mereka itu nggak akan bela lagi yang namanya kader. Nggak, mereka akan melihat mana yang berpotensi yang menang. Itu aja. Walaupun bukan kader, kasih surat tugas. Selesai perkara, iya kan? Dinaturalisasi. Naturalisasi. Sama kayak Edi Rahmayadi kan begitu kan. Sementara udah nunggu-nunggu. Udah cimas-cimas begini-begini siapa si Nixon. Aduh. Nggak taunya surat tugas sama si Edi. Udahlah, kalau kayak gitu kasih aja langsung surat tugas sama si Anies. Masalah kursi cukup belum cukup nantilah itu. Iya. Belakangan yang penting pilih dulu kandidat.
Masalah bisa berlayar nggak berlayar nanti aja. Ya, dan juga itu yang mengenai apa namanya itu calon independen. Siapa itu? Dharma Pangrekun katanya, ya bersama wakilnya siapa itu nggak palaku apa-apa itu. Ya, akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari jalur independen, ya. Dan salah satu syarat yang ditentukan oleh KPU adalah bisa apa namanya bisa mengumpulkan suara sekitar 1,7 juta. Dan mereka katanya berhasil mengumpulkan 1,7 juta fotokopi KTP. Dari mana itu dapat? Dari mana itu? Dari leasing. Atau dari perusahaan apa? Pinjam-pinjaman online. Cepat kali dapat. 1,7 juta, bayangkan kalian. Baru kemarin itu diumumkan untuk pencalonan apa namanya? Pencalonan independen. Terus dapat 1,7 juta. Tapi ini pun sebetulnya ini pukulan telak untuk Anies dan kawan-kawan. Kenapa bilang ya? Coba bayangkan aja, Dharma Pangrekun nggak perlu jual agama dapat 1,7 juta fotokopi KTP. Nggak tahu aku itu. Yang 1,7 juta itu milih semua atau enggak itu? Dari mana-mana dapat kawan ini. Ya udahlah, positive thinking aja lah, positive thinking. Aku sebenarnya udah tahu ya apa namanya udah tahu sepak terjangnya Dharma Pangrekun ini ya kan agak di luar nalar orangnya. Apalagi kalau dia udah memberikan apa namanya pemahaman tentang apa namanya tentang hal-hal tentang kopi dia kan ya tentang ya apalah pokoknya tentang ya yang bersenggolan dengan agama gitu loh. Aku sampai sekarang memang nggak terlalu kuat agamaku, tapi nggak bisa kutangkap. Udah lama ku ikuti kawan ini serius. Mulai dari zaman Sambo kemarin baru tertangkap kamera ya kan. Namanya si Dharma Pangrekun, orangnya begini. Ya seringkali memberikan seminar begini. Pemahamannya begini. Ku pikir pemahamannya ini kok aneh. Di luar nalar semua pikirku. Kalian kulik-kulik aja lah. Ya kan nggak mungkin juga jual isu agama dia. Dia non-is. Nggak mungkin jual ayat kan. Itu dia. Ini hajaran telak ini sebetulnya dengan apa namanya sama si Anies dan juga anak-anak Abah ya kan. Coba Dharma Pangrekun aslinya dia itu bukan bukan seorang politisi. Dia itu salah satu jenderal polisi bisa dikatakan ya berprestasi walaupun aku baru tahu sekarang. Ya aku baru tahu sekarang orang bilang dia berprestasi ya kan. Entah apa prestasinya memang belum ku cari tahu. Bukannya nggak ada, aku belum cari tahu itu aja. Dan kemungkinan besarnya kalau dikatakan kemungkinan ya semuanya itu punya persepsi tentang kemungkinan menang atau tidaknya kan begitu. Ya tergantung doanya lah. Ya kalau memang Jakarta memang masyarakatnya memang membutuhkan sesuatu yang baru ya mungkin dia bisa ya kan. Tapi kalau misalnya Jakarta menginginkan seseorang pemimpin yang lebih baik lagi ya mungkin larinya ke Ridwan Kamil kan gitu. Ya tergantung nanti pemilihan daripada orang-orang Jakarta gitu loh ya. Jadi sekarang ini bisa dikatakan kalau Anies itu ya aduh Nis ternyata kotak kosong lebih bermartabat dari kau nih. Udahlah mencaleklah kau 5 tahun lagi ya. Jadi caleg aja lah kau, nggak usah kau apa kan. Kau kau harap-harapkan lagi itu jadi jadi kursi gubernur karena apa? Contoh Ridwan Kamil nanti maju, menang dia contohnya, otomatis periode kedua juga dia lagi. Iyalah, orang apalagi kalau sudah dilihat bagaimana kinerjanya. Nggak lebih bagus kerjamu daripada kerja dia. Kau dikasih tugas sama PKS sampai sekarang pun belum tuntas. Udah lewat deadline belum kau persiapkan juga. Belum kau selesaikan juga.
Ya kan? Apalagi kalau masalah Ahok ya. Ahok itu kalau untuk birokrasi boleh lah. Tapi kalau untuk tata kota ya apa namanya Jakarta ini kan bisa dikatakan masalah paling besar itu masalah tata kota dan kependudukan. Kalau itu kecilnya itu sabar Ridwan Kamil. Ya kan mana tahu Ahok nggak bisa berlayar gitu loh. Ya kan ada alternatif yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Ya, itu dia. Ya, jadi kita nggak pesimis sih sama calon-calon independen. Ada saja sih sebetulnya calon independen yang apa namanya yang menang di dalam sebuah pemilihan, tapi jarang. Jarang. 5% pun nggak nyampe. Bayangkan kalian dari 20 orang ya belum tentu satu orang bisa menang untuk calon independen gitu ya. Jadi kalau kukatakan sih sebetulnya ini karma yang disebabkan si Anies sebetulnya ya. Jadi Anies itu bisa dikatakan sudah hilang akal sehatnya ya. Dia tega kepada PKS yang sudah mengusungnya. Ya, maunya PKS itu cuman satunya harapan mereka. Anies jadi kader itu aja. Nggak ada yang lain. Cuman nggak direspon sama dia, ya. Nggak direspon sama dia. Dan dia juga bisa dikatakan kesannya agak berbohong lah. Karena dia kemarin itu sempat menyebarkan voice note. Ya, sempat menyebarkan voice note. Yang nggak tahu ya, entah dia menyebarkan sendiri, entah tersebar dengan tidak sengaja, entah ada orang yang menyebarkannya juga mengenai PKS tidak memberikan deadline sebetulnya sama dia. Ya, tapi sudah diklarifikasi oleh Ketua DPP Ketua DPW Dewan Pengurus Wilayah untuk Jakarta untuk Partai PKS ya. Jadi sudah di cross check dan juga sudah diklarifikasi bahwasanya Anies memang tidak bisa memenuhi tenggang waktu yang diberikan PKS kepada Anies, dan juga di situ dikatakan bahwasanya Anies siap untuk menerima keputusan dari Partai PKS. Artinya apa? Pasrah. Yang terjadilah. Oke lah dulu Nisya, kalau kayak gitu sukses untuk kau ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kalau nggak ada jalan keluar ya udah di dalam aja. Nggak usah keluar. Pak Anies yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman voice note ke saya, Khairuddin, sebagai Ketua DPW PKS Jakarta. Dan berikut saya kirim voice note ke Pak Anies yang saya hormati sebagai tanggapan pesan suara yang Pak Anies kirim ke saya. Tapi entah bagaimana, malah sudah tersebar kemana-mana. Sebagiannya malah dengan berbagai bumbu tidak sedap yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Anies harapkan dalam voice note tersebut, yaitu tidak munculnya saling berbantahan di publik. Karena Pak Anies menegaskan dalam voice note itu bahwa Pak Anies tetap memposisikan PKS sebagai teman dalam perjuangan. Dan karenanya Pak Anies menghormati apapun keputusan partai. Karena Pak Anies tentu masih ingat bahwa demi mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dalam Pilgub di Jakarta tahun 2017, PKS rela berkorban dengan menarik pencalonan kader utamanya yaitu Pak Mardhani Alisera. Bahkan ketika Pak Sandiaga Uno mundur dari Wagub DKI Jakarta untuk menjadi cawapres dan menyatakan bahwa wakil gubernur Jakarta menjadi jatah PKS, dan ketika PKS tidak juga mendapatkan haknya itu, PKS tetap menjadi kawan Pak Anies hingga selesai husnul khotimah sebagai gubernur Jakarta, dan bahkan mengusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 bersama Nasdem dan PKB. Maka sebagai teman, izinkan saya mengklarifikasi apa yang Pak Anies sampaikan pada pesan suara kemarin soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus.
Para jubir mengambil kesimpulan dari fakta bahwa menurut Presiden PKS sudah sejak 20 Juni 2024 sudah menyampaikan secara langsung ke Pak Anies soal keputusan DPTP PKS yang mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dengan calon wakil gubernurnya dari kader PKS yaitu Bapak Muhammad Soebul Iman, PhD. Dan mengingatkan bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri dan meminta Pak Anies juga untuk memastikan Nasdem dan atau PKB untuk ikut mengusung pasangan ini. Dan secara terbuka keputusan ini diumumkan oleh Presiden PKS pada tanggal 25 Juni 2024. Dan untuk kedua peristiwa ini Pak Anies menyambut positif dengan menjawab langsung ke Presiden PKS maupun via rekaman dari Spanyol yang diunggah di medsos. Dari situ kami menyimpulkan bahwa Pak Anies sudah menerima keputusan DPTP mencagupkan Pak Anies dengan Pak Soebul Iman sebagai cawagupnya. Maka ketika akhir Juli Presiden PKS didampingi PIC-nya menyampaikan keputusan PKS langsung ke Pak Anies soal tenggat waktu 4 Agustus, tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Soebul Iman sebagai cawagup untuk Pak Anies, melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti Nasdem dan atau PKB, agar Pak Anies dan Pak Soebul Iman dapat didaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Karena sejak awal tentu Pak Anies paham bahwa sekalipun PKS dengan 18% perolehan kursi DPRD jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta tahun 2024, tapi belum bisa sendirian mencalonkan gubernur. Tidak seperti saat PKS menang pileg di Jakarta tahun 2004 yang lalu. Saat itu PKS menang dengan 24%, sehingga bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara sendirian. Dan Presiden Ustadz Ahmad Sayhu selain secara terbuka meminta Pak Anies untuk berusaha agar bisa mendapatkan tambahan dukungan, juga Pak Ustadz Ahmad Sayhu secara terbuka sudah memperjuangkan Pak Anies dan Pak Soebul Iman agar bisa mendapat dukungan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dengan menyampaikan meminta dukungan dan dari pimpinan partai Nasdem, Perindo, PSI, PKB, bahkan Gerindra sekalipun. Tetapi sampai melewati tanggal 4 Agustus, ketika PSI dari PKS menanyakan hasil perjuangan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian dari Nasdem dan atau PKB untuk mencalonkan Pak Anies, ternyata Pak Anies belum bisa mendapatkan kepastian. Sementara dari pimpinan Nasdem, Pak Sahroni dan PKB, Pak Jazilul Fawait, justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Demikianlah fakta yang jubir PKS sampaikan, yang juga didapatkan. Sementara saya, Khairuddin, pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Soebul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih, maksud sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut, malah menyampaikan keinginan Pak Anies untuk netral. Demikian Pak Anies klarifikasi kami. Tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan, tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya. Kami sepakat dengan Pak Anies, perjuangan untuk wujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya masih panjang dan perlu terus diperjuangkan oleh siapapun pemimpin Jakarta. Apalagi dengan posisi Jakarta sekarang dengan adanya IKN, tidak lagi absolut
disebut sebagai DKI Jakarta, tetapi menjadi DKJ. Maka mari bersama-sama sebagai sahabat dan sesama warga Jakarta, mari menguatkan ukhuwah, menjauhkan fitnah, dan menghidupkan demokrasi dengan saling menghormati. Apalagi kemarin saat ketentuan, saat pertemuan di acara walimahan Ustadz Suhaimi, anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya, Khairuddin, bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan partai PKS. Karena keputusan PKS memang hanya untuk kemaslahatan Jakarta dan warganya. Terima kasih Pak Anies. Salam hormat dari kami untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia terkait ya Pilgub di DKI Jakarta yang dibahas dengan opung, ya kan? Gimana menurut kalian ya? Siapakah yang bakal diusung PDI Perjuangan ya? So komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.